jemaat Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, di rumah-rumah kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Allah hendak memberkati kita hari ini. Amin. Dia akan menunjukkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan akan selalu melimpah untuk kita. Amin. Amin. Mari bawa hati kita menyembah kepada Tuhan. Dengan apa kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain memuji dan menyembah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami Segenap hati menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas selain kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. segala kebaikan-Mu. Oh Tuhan. Terima kasih Segenap Tuhan. hatiku menyembah-Mu, Yesus. Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu. Sama-sama. Oh Yesus. Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu, Yesus. Oh Tuhan. Bersyukur padamu. Sama-sama katakan. Oh Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Setiap pertolongan-Mu Tuhan. Setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, berikan pujian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala pertolongan-Mu Tuhan. Segala anugerah-Mu Tuhan. Segala kemurahan-Mu Tuhan. Selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bawa hati yang menyembah itu kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau diberkati dengan pujian kami Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Sehingga kami boleh merasakan sukacita, kekuatan yang baru, penghiburan yang baru melimpah dalam hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan perayaan kami pada pagi hari ini hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu
kasih Tuhan. Meskipun kita di rumah, kita percaya roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meski dalam kesesatan, Terima kasih Tuhan. seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang kasih, besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima Kemenangan dari-Mu. kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. seluruh Hidup kami aman dalam genggaman-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tangan-Mu, naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap janji-janji-Mu Tuhan, setiap firman-firman-Mu Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, anugerah demi anugerah, kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bawa hati kami kepada Engkau Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami siapkan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu diberitakan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan yang baru untuk setiap kami Tuhan. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini kita berada pada tanggal 24 Januari tahun 2021. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada kesempatan yang baik hari ini. Dan saya undang kita berdiri bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyatakan kesiapan kita. Mari angkat Alkitab kita, katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Tema firman kudus kita hari ini adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bagian yang kedua. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Nah, kita akan melihat tujuan pembahasan kita hari ini adalah untuk mengajarkan kepada kita agar kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, dan Tuhan berjanji, firman Tuhan berkata, maka Ia akan meluruskan jalan hidup kita. Haleluya. Kita lihat di dalam pembahasan firman Tuhan, minggu yang lalu sudah saya sampaikan bagian yang pertama tentang percaya kepada Tuhan. Bahwa makna daripada percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar di mulut, ya, atau setuju di dalam pikiran, kemudian juga mengaminkan di dalam hati. Bukan hanya itu saudara, tapi di dalam praktek hidup kita. Yang minggu depan saya akan lanjutkan dengan dikatakan akuilah Dia di dalam segala lakumu. Itu bagian yang ketiga minggu depan yang akan saya sampaikan. Ya, jadi saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Saya sudah terangkan di dalam bahasa Inggris katakan menggunakan kata trust. Percaya yang betul-betul kita mengalami suatu timbal balik. Kita sudah merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan juga merasakan bahwa saudara sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Ya, oh luar biasa. Jadi saya percaya hari ini kalau kita melakukan sesuatu buat Tuhan, entah itu pelayanan di bidang apa saja, dan Tuhan tersentuh dengan apa yang kita lakukan, maka kita semakin percaya kepada Tuhan
Dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa Tuhan juga percaya kepada kita. Haleluya. Saudara, di dalam pembahasan firman Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat pokok tadi, maka kita menemukan ada 2 perintah Tuhan. Ya, apa itu perintah yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Perintah yang kedua adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, bagian ini nanti akan saya sampaikan pada minggu depan. Ya, percayalah kepada Tuhan dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Ada satu peringatan. Peringatannya apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan hari ini, bagian ini yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, dikatakan jangan kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemudian, saudaraku, ada satu janji Tuhan yang berkata, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita akan melihat, saudaraku, hari ini merupakan bagian yang kedua. Yaitu apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian sendiri itu berbicara tentang logika diri sendiri. Mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita. Loh, kalau kita nggak pakai pikiran sendiri, kemudian kita pakai pikirannya siapa? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dalam hidup kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka saudaraku ada hal-hal di mana kita berbenturan, ya, firman Tuhan berbenturan dengan pikiran kita, dengan logika kita. Saudaraku, memang secara manusiawi kita dilahirkan dan dididik, dan kita barangkali kita juga mungkin sudah mendengar kata-kata bagaimana kita harus percaya kepada diri kita sendiri, kita harus mendorong diri kita sendiri, kita harus mempunyai pikiran yang positif, ya, positive thinking dan lain sebagainya, saudaraku. Bahkan mungkin sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita betul-betul 100% bergantung kepada pikiran kita sendiri. Tapi apa yang dimaksud dengan jangan kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudaraku, bersandar kepada pengertian sendiri berarti bahwa kita mau percaya kepada Tuhan kalau itu masuk akal. Jadi kalau tidak masuk akal, kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, padahal di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini banyak perintah-perintah Tuhan yang tidak masuk akal kita. Dan itu membutuhkan yang namanya percaya. Ya, bersandar kepada Tuhan. Nah, contohnya apa, saudara? Contohnya misalnya tentang penebusan dosa oleh darah Yesus. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 45, kemudian Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Ya, Yesus berbicara tentang kedatangannya untuk menebus dosa kita. Banyak orang tidak percayakan hal ini, saudaraku. Kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia menjadi manusia, menebus dosa kita? Kemudian kalau kita ingin bersatu dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, maka kita harus dibaptiskan. Dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 16 dikatakan barang siapa percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan. Saudaraku, kenapa kita harus dibaptis? Ya, ini juga sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, saudaraku, kemudian berbicara tentang kelahiran kembali. Nah, satu saat ada seorang Farisi bernama Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga, kita tidak bacakan semua ayat-ayat ini, tapi saya berharap nanti kita di rumah memperhatikan ayat ini, berhubung keterbatasan waktu kita. Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan di dalam dialog itu sampailah pada pernyataan Yesus yang berkata kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu ingin melihat kerajaan Allah, kerajaan surga, kalau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kamu harus dilahirkan kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Nikodemus berkata bagaimana mungkin
seperti saya, orang yang sudah tua, masuk kembali ke dalam rahim ibu saya, kemudian dilahirkan kembali. Sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, saudaraku, tapi itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kita akan dilahirkan kembali dalam keluarga Allah. Saya tidak menerangkan secara detail tentang kelahiran kembali, ada waktunya nanti. Ya. Nah, saudaraku, kemudian ada hal lagi yang menjadi doktrin iman Kristen, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini adalah sesuatu yang juga tidak masuk akal. Kenapa Tuhan harus jadi manusia melalui proses kelahiran, melalui Maria? Saudara-saudaraku, di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Saudara, jadi ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, ini berbenturan dengan pengertian kita, logika kita. Tapi saudaraku, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, maka ayat ini, peringatan ini berkata, janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudaraku, kata jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri ini mempunyai suatu makna. Ya, jangan bersandar itu artinya jangan kamu mencondongkan diri, memiringkan diri, mencondongkan diri ke depan. Ya, saudara, kalau kita misalnya naik ke gunung, biasanya kita mencondongkan diri ke depan. Nanti kalau kita turun dari gunung, kita mencondongkan diri ke belakang. Ya, saudaraku, tapi pada waktu kita berjalan di tanah yang datar, kita tidak boleh mencondongkan diri, baik ke depan atau ke belakang. Kalau kita mencondongkan diri ke depan, itu maknanya apa saudaraku? Maknanya adalah kesombongan. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri, itu artinya ada unsur kesombongan. Nah, ini yang diminta oleh Tuhan, jangan kamu ada kesombongan di dalam dirimu. Maka di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-10, ya, 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-3 sampai ayat 5, saya bacakan firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai yang ke-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi jelas Paulus menerangkan bahwa ketika dia berhadapan dengan manusia, ada banyak manusia-manusia yang menggunakan logika pemikirannya sendiri. Dan ketika diberitakan tentang firman Tuhan, mereka sulit untuk percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku merubuhkan, ya, aku menawan, aku menentang segala pemikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi saudaraku, kenapa Tuhan meminta kita bersandar kepadanya, jangan bersandar kepada logika kita. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, saudara-saudaraku, kita harus utamakan firman Tuhan, meskipun itu tidak masuk di dalam akal kita. Nah, saudara-saudaraku, jadi Rasul Paulus berkata, aku merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Hari ini saya berharap bahwa setiap saudara yang hadir dimanapun engkau berada, tundukkan dirimu, ya, jangan sampai engkau menentang firman Tuhan, karena ini akan berbahaya, ya, bagi saudara sendiri. Nah, saudaraku, sebab dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat 5 sampai ayat yang ke-8,
Ya. Kitab Yeremia pasal yang ke-17. Saya bacakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi ayat 5 dan 6 adalah ayat untuk orang-orang yang sombong. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sombong itu adalah orang yang terkutuk, orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah, saudaraku, tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita melihat di sini, saudara, ada satu kebalikannya antara orang yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan Tuhan. Ya, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di situ digambarkan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, saudaraku, di mana akar-akarnya merambat ke batang-batang air, dia akan tetap segar, daunnya tetap hijau, dan menghasilkan buah pada musimnya. Itu juga tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Nah, saudaraku, jadi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh mencondongkan diri kita ke depan dengan menepuk dada kita. Ya, saudaraku, kita melihat di dalam Alkitab ada sebuah contoh tentang seorang pemuda yang luar biasa. Pemuda ini bernama Daniel. Di dalam kitab Daniel disebutkan bahwa Daniel ini mempunyai suatu pengertian kepandaian yang luar biasa. Bahkan dia memiliki kepandaian 10 kali lipat lebih pandai daripada orang-orang biasa. Daniel adalah seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi saudaraku, Daniel ini meskipun dia seorang yang pandai, tapi Daniel ini adalah seorang yang rendah hati. Ya, saudaraku, ditunjukkan dalam hal apa dia rendah hati? Dia berdoa kepada Tuhan kalau menghadapi masalah. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12, ayat 11 mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, saudaraku, lalu orang-orang itu bergegas-gegas untuk masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daniel menghadapi satu masalah. Apa masalahnya? Saudaraku, kita tahu Daniel ini seorang yang dipercaya oleh raja dan seorang yang sangat dikasihi oleh raja. Saudaraku, banyak orang iri terhadap jabatan Daniel, terhadap posisi Daniel, sehingga teman-temannya ingin berbuat jahat kepada Daniel dengan cara ingin melenyapkan Daniel dari tengah-tengah mereka, dari hadapan raja. Saudara, kita bisa membaca cerita itu di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Nah, saudaraku, justru yang jadi permasalahan adalah bahwa orang tidak boleh berdoa kepada Tuhan selain meminta kepada raja.
Dan bahwa setiap orang yang berdoa kepada ilah lain, kepada Tuhan atau kepada ilah lain, akan dihukum oleh raja. Dan hukumannya tidak main-main, masuk dalam kandang singa. Saudaraku, demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Apa yang dilakukan Daniel? Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap bermohon kepada Tuhan. Dia berlutut 3 kali sehari. Dia menghadap ke Yerusalem, dia berdoa, minta kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca selanjutnya, bagaimana cerita Daniel ini. Dia diluputkan dari malapetaka ini, saudaraku. Puji nama Tuhan ya. Nah, saudara-saudaraku, bagian berikutnya kita akan lihat checklist tentang kesombongan. Ya, saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama, yang berhubungan dengan Tuhan. Saudara bisa menyiapkan bolpen saudara masing-masing. Kalau ada jawaban ya dari apa yang saya sampaikan, karena di sini ada 20 checklist ya, maka saudara bisa beri nilai 5 untuk setiap jawaban ya. Ya, perhatikan. Saudara di rumah sudah siapkan bolpennya atau di dalam ingatan saudara, tadi ada 1, 2, atau 3 atau berapa, nanti kita masing-masing melihat. Ya, bagian yang pertama ini, checklist kesombongan yang berhubungan dengan Tuhan. Ada 5, saudaraku. Yang pertama, mengabaikan doa setiap pagi. Ya, yang kedua, meremehkan ibadah kepada Tuhan. Apakah saudara mengabaikan doa setiap hari atau menganggap remeh ibadah kepada Tuhan? Ini bentuk kesombongan loh saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, menentang firman Tuhan. Jadi kalau ada firman apa selalu kita tolak, kita menentang firman Tuhan. Kemudian kita merasa bahwa kita bisa masuk surga dengan kebaikan kita sendiri. Dan yang kelima adalah suka mengatur Tuhan. Mengatur Tuhan itu misalnya begini saudaraku, kalau ada masalah kita selalu bilang sama Tuhan, kenapa kok begini Tuhan, kenapa begitu Tuhan? Ya, kita inginnya mengatur Tuhan. Kenapa enggak begini Tuhan? Harusnya kan begini. Kita ingin mengatur Tuhan. Saudaraku, itu adalah salah satu kesombongan. Karena itu kalau kita membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-9 ayat 20-21 mengatakan, hai siapakah kamu? Hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa, yang tidak mulia? Ya, kenapa kamu menentang Tuhan? Kenapa kamu membantah Tuhan Allah? Siapa saudara ini? Kok berani-beraninya membantah Tuhan? Nah ini checklist yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan. Ada 5. Ya. Jadi setiap satu nilai adalah 5. Ya. Kemudian saudaraku yang kedua adalah yang berhubungan dengan sesama manusia. Mudah tersinggung dengan orang lain, cepat marah, berbicara dengan nada tinggi. Jadi kalau bicara itu selalu pakai nada tinggi. Kemudian suka merendahkan orang lain. Ya, ini yang saya lihat paling banyak, orang suka merendahkan orang lain. Jadi kalau memanggil nama orang itu pakai nama bulian ya. Jadi atau pakai nama yang tidak sesuai dengan namanya. Merendahkan orang lain. Ada orang yang memanggil orang lain dengan nama binatang ya. Kalau di Jawa ini kebanyakan itu sampai-sampai mungkin anjing tersinggung ya. Atau bahkan mungkin anjing merasa dipermuliakan. Karena ada orang-orang yang dipanggil dengan panggilan asu. Ya, saudaraku. Jadi suka merendahkan orang lain. Ya,
atau dengan panggilan-panggilan yang tidak semestinya merendahkan orang lain. Kemudian saudaraku suka memotong pembicaraan orang lain. Nah suka ya, saudaraku. Dan ini adalah yang berhubungan dengan sesama manusia. Jadi ada 10 saudara, dari 6 sampai yang ke-15 nanti ya. Diperhatikan, satu angka nilainya 5. Jadi kalau ada dari antara kita yang melakukan hal ini, salah satu ya, atau mungkin 2 atau 3, satu angka nilainya 5. Yang berikut, yang berhubungan dengan sesama manusia, yang ke-11, suka memamerkan keberhasilan kepada orang lain. Marah kalau dikritik, suka menyalahkan orang lain, tidak menghargai otoritas di atas Anda. Apakah istri tidak menghargai suami, atau anak tidak menghargai orang tua, adik tidak menghargai kakak, atau otoritas di dalam gereja, atau di kantor, dimanapun, saudaraku, orang tidak menghargai otoritas. Nah, kemudian yang ke-15, itu tidak senang jika ada orang lain memakai barang yang sama. Diperhatikan saudaraku pada bagian ini. Ada enggak di dalam hidup saudara yang seperti ini? Kasih nilai 5 pada setiap angka. Kemudian saudaraku, firman Tuhan mengatakan begini dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10 yang berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus menanggalkan semua yang kotor, semua yang rusak, kemarahan, ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang kasar, yang kotor, yang merendahkan orang lain. Kita harus buang itu tidak sesuai dengan pribadi daripada Kristus, tidak sesuai dengan predikat kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu bentuk kesombongan, saudaraku. Ya, nah, kita melihat berikutnya yang berhubungan dengan diri sendiri. Ya, yang ke-16 ini, ingin supaya semua orang tunduk kepadanya, hanya memikirkan kesenangan diri sendiri saja. Yang ke-8 menganggap semua orang lain bodoh dan hanya dirinya yang paling pintar. Yang ke-19 berpikir kalau tidak ada aku, semuanya tidak akan jalan. Jadi ini adalah bentuk kesombongan. Oh coba kalau nggak ada aku, nggak jalan loh. Ya selalu menepuk dada, akulah yang paling bisa, aku karena aku dan aku. Itu orang yang sombong. Dan yang terakhir, saudaraku, orang yang merasa rendah hati. Mari saudaraku, perhatikan dari bagian ini. Adakah 1 atau 2 atau 3 yang mungkin saudara lakukan hari-hari ini atau yang lalu? Checklist ini. Kasih nilai 5 untuk setiap angka. Nah, sudah semua? Oke. Dapat berapa? Kalau ada 4 berarti ada 20. Kalau 5 berarti ada 25. Kalau ada 10 berarti 50. Nah, saudaraku, angka 50, 20, atau 25, atau berapapun angka yang saudara dapatkan dari checklist ini, itu berarti ada gambaran bagi kita bahwa kita masih memiliki unsur kesombongan. Ya, kalau angkanya 50 berarti 50% hidup saudara ini masih ada di dalam kesombongan. Ya, tapi saudara harus jujur pada diri saudara sendiri. Checklist ini harus dinilai dengan jujur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita melihat di sini dalam Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan.
Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Tuhan ingin supaya kita berpikir sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Haleluya. Kiranya saudaraku dapat menangkap apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Jangan kita mencondongkan diri kita, menepuk dada kita. Itu adalah kesombongan. Saudara-saudaraku, mari kita akan melihat firman Tuhan. Ya, sebagai penutupnya, kita baca kembali 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara. Kiranya di tahun yang baru ini, di tahun 2021, kita betul-betul bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ya, apapun yang sulit di tahun lalu, tahun 2020, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Mari kita mau lakukan firman ini. Tidak boleh sombong, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Pastikan bahwa setiap kita tidak sedang berhadapan, bermusuhan dengan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Karena ada satu celaka, firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengandalkan dirinya sendiri adalah orang yang terkutuk. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib Terukir dalam setiap hidup kami. dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu Terima kasih, mengerti isi hatiku.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri. Firman-Mu berkata betapa liciknya hati manusia. Karena itu Tuhan, sucikan kami, kuduskan hati kami, supaya hati kami benar-benar diisi oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami berpikir, bertindak, kami berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan Tuhan, kami percaya, sebagaimana Daniel diberi pengertian, kepandaian yang 10 kali lebih daripada orang-orang biasa. Maka Tuhan, kami percaya juga Engkau memberi kepada kami pengertian, kepandaian yang lebih daripada orang-orang lain. Supaya dengan pengertian yang baik ini, kami dapat lebih lagi melakukan firman Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri kami, tapi semata-mata kami Tuhan benar-benar menghargai akan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ampuni Tuhan akan kesombongan kami, ketidakmengertian kami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga seringkali kami menentang akan firman Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau kuduskan, sekali lagi kami minta Engkau kuduskan hati kami Tuhan, pikiran kami, hati kami menjadi tempat bagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Engkau melihat setiap kami dimanapun kami berada yang beribadah pada hari ini, kiranya Engkau akan memberkati kami semua. Bahkan anak-anak kami juga yang masih belajar di rumah, Tuhan karuniakanlah kepada mereka pengertian, kepandaian yang lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau angkat ke hadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dalam sukacita dengan kerelaan dan keikhlasan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mohon tetap kirim foto-foto ibadah Ibu Bapak Saudara semuanya, baik ibadah minggu, ibadah komsel, dan ibadah doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Nanti sore jam 5 sore ada rapat tahunan pengurus GBT Firman Kudus melalui Zoom meeting. Diundang kepada semuanya, yaitu semua pengurus departemen dan komisi, termasuk tim recording yang baru saja terbentuk di tahun 2020 ini. Diundang hadir juga para PKS dan guru-guru sekolah minggu. Acara adalah 1, laporan kerja tahun 2020, dan yang kedua, program kerja tahun 2021. Mohon laporan diketik rapi dan dikirim ke email gbtfkbmps@yahoo.co.id. Kamis, doa multiplikasi, jam 7 malam. Mohon diikuti dari rumah masing-masing dan kepada semua jemaat GBT Firman Kudus, baik di Banyumanik maupun di Bukisari, kami undang untuk bisa bergabung dalam doa multiplikasi. Dan mohon kepada semua para PKS untuk bisa menggerakkan seluruh anggota komselnya untuk bisa bergabung dalam doa multiplikasi. Jumat Komsel. Untuk bulan Januari ini S3-nya diisi dengan multiplikasi.
Sedang untuk persiapan di bulan Februari dan bulan Maret, S3-nya diisi dengan VMP, visi, misi, dan prinsip. Persembahan khusus masih digunakan untuk recording. Nomor rekening BCA bisa dilihat di samping ini. Demikian Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia tidak memasang kemah di langit untuk matahari. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya.
Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang pada titah-Mu mendapat upah yang besar. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbung-Mu dan di dalam segala usaha-Mu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk mendapat kebaikan-Nya, dan Tuhan akan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Amin.